Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Guru Eka di kelas 3A. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, ini untuk pertama kalinya kita belajar secara online lagi setelah sekian lama kita berlibur karena kenaikan kelas ya. Sekarang di kelas 3A anak-anak berjumpa lagi bersama Bu Guru. Setelah kemarin di kelas 2 kita bersama-sama belajar selama 1 tahun. Nah, sekarang di kelas 3 kita akan bertemu lagi dan guru akan membimbing kalian sampai 1 tahun ke depan ya. Ibu harap anak-anak tetap semangat dan tidak bosan ya ketemu sama Bu Guru terus. Oke, langsung saja pada pagi hari ini kita akan mulai belajar tema 1 nih. Judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, langsung saja ya. Yang sudah punya bukunya, kita mulai buka. Ya, pada halaman 9 di sini judul materinya mengenai muatan matematika, yaitu membaca dan menulis bilangan. Ya, sekarang Bu Guru akan menjelaskan secara detail ya mengenai membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Perlu anak ketahui dan perlu anak ingat bahwa di kelas 2 dulu anak-anak sudah belajar mengenai membaca dan menulis lambang bilangan 3 angka. Sekarang di kelas 3 kita belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Oke, pasti ada yang bertanya nih di rumah, apa sih Bu bilangan 4 angka itu? Bilangan 4 angka adalah bilangan ribuan atau bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ya, contohnya sebagai berikut. Bu Guru tulis contoh. Ya, ini adalah contoh bilangan 4 angka. Kenapa dikatakan bilangan 4 angka, Bu Guru? Karena di sini ada 4 angkanya. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Oke? Sampai sini sudah paham? Ya, Ibu harap semua sudah paham sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, jika bilangan seperti ini kan anak-anak belum tahu nih cara membacanya, Bu. Berapa sih ini dibaca? Bilangannya kok banyak banget. Nah, agar anak-anak mampu membaca dan menulis lambang bilangan ini, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui mengenai nilai tempat dari masing-masing bilangan. Waktu kelas 2 dulu kita sudah belajar nilai tempat dari yang paling belakang apa anak-anak? Satuan, puluhan. Nah, masih ingat nggak? Satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya itulah yang dinamakan nilai tempat. Oke, supaya anak-anak lebih cepat memahami mengenai nilai tempat, Bu Guru ada caranya nih. Nah, di sini kan angkanya ada 4 nih. Untuk mengerjakannya, kita bisa membuat kotak sebanyak jumlah angkanya. Karena di sini angkanya ada 4, kita buat kotak berjajar sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita mulai dari kotak yang paling belakang karena akan kita mulai dari angka yang paling belakang. Untuk menentukan nilai tempat itu anak-anak, kita harus mulai dari angka yang paling belakang ya. Coba lihat, di sini ada angka berapa? Iya, betul, itu namanya angka 5. Ada yang masih ingat tidak kira-kira angka 5 ini menempati posisi apa? Posisi satuan, tepat sekali. Yang paling belakang ini menempati posisi satuan.
Satuannya kita tulis di mana, Bu Guru? Satuannya kita tulis di bawah kotaknya. Karena angka 5 paling belakang, maka kita taruh dia di kotak yang paling belakang ya. Kita tulis satuan. Nah, terus angka 5-nya kita taruh di mana, Bu Guru? Kita taruh di kotak satuan, di kotak paling belakang. Nah, kita tulis di dalam kotak satuan. Satu angka sudah selesai. Selanjutnya, angka di sebelah kirinya ada angka 2. Oke, angka 2. Karena dia di belakang satuan, berarti dia tepat ada di belakang kotak satuan, yaitu di sini. Ada yang tahu tidak angka 2 ini menempati posisi apa? Satu tingkat di atas satuan namanya puluhan. Sampai sini masih ingat ya? Puluhan. Terus angka 2-nya kita bawa kemana? Kita masukkan ke dalam kotak puluhan. Seperti angka 5 tadi. Oke? 2 angka sudah selesai. Sekarang kita beranjak ke angka selanjutnya. Ada angka 4. Angka 4 menempati posisi apa? Tepat sekali, ratusan. Kita taruh di mana, Bu Guru? Di sini atau di sini? Kita lihat kira-kira posisinya di mana. Dia berada di belakang puluhan, di belakang angka 2. Berarti dia letaknya di sini. Kita tulis dulu di bawahnya ratusan. Dan angka 4-nya masuk ke kotak ratusan. Nah, 3 angka sudah selesai. Sekarang yang terakhir angka 1. Ada yang tahu tidak angka 1 ini menempati posisi apa? Ada yang tahu tidak setelah ratusan itu apa? Satu tingkat di atas ratusan namanya ribuan. Oke? Ribuan. Oleh karena itu, karena 1 menempati posisi ribuan, maka angka 1 masuk ke kotak ribuan. Ya anak-anak, Ibu harap anak-anak sudah paham sampai sini ya. Nah, kalau anak-anak sudah mengerjakan seperti ini, itu tandanya anak-anak sudah mengetahui nilai tempat dari masing-masing angka. Contohnya, angka 5 nilai tempatnya adalah satuan. Oleh karena itu, nilainya menjadi 5 satuan. Kemudian, angka 2 nilai tempatnya adalah puluhan. Oleh karena itu, nilainya menjadi 20-an. Selanjutnya, angka 4 nilai tempatnya adalah ratusan. Oleh karena itu, nilainya menjadi 400-an. Dan yang terakhir, angka 1. Angka 1 menempati posisi ribuan. Oleh karena itu, nilainya menjadi 1.000-an. Nah, sekarang pasti kalian itu pengen tahu ya, Bu, ini 1.000-an, 400-an, 20-an, 5 satuan ini kalau kita tulis menjadi angka, bagaimana sih bentuknya? Nah, sekarang kita mulai dari ribuan. Oke, 1.000-an. 1.000-an itu jika ditulis ke dalam angka, maka dia seperti ini ya. Guru kasih panah. 1.000-an. Berarti kita tulis angka 1. Titik. Titik ini sebagai tanda pemisah ribuan ya. 1.0-nya berapa? Iya, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi 1.000-an bila ditulis menjadi bilangan atau angka, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita ke 400-an. 400-an itu artinya 400. Bagaimana bentuknya?
Kita tulis di bawahnya 400-an. Ratusan itu bentuknya seperti ini ya. Dia ditambahkan 0 sebanyak 2 kali. Nah, kalau ribuan, nolnya seperti ini, ada 3. Kalau ratusan, ditambah nolnya 2. Selanjutnya, kita ke puluhan. 20-an. Angka 2-nya kita tulis 10. Berarti ditambah 0 sebanyak 1 kali. Selanjutnya 5 satuan. Nah, Bu, 5 satuan ini bagaimana bentuknya? Apakah ditambah 0 atau tidak? Jawabannya tidak. Yang namanya 5 satuan, artinya 5 itu berdiri sendiri. Jadi dia nggak ada pasangan nolnya di belakang. Dia hanya sendirian. Kasihan ya, satuan sendirian. Nah, jadi 1 ribuan bisa ditulis seperti ini. 400-an bisa ditulis seperti ini. 20-an ditulis seperti ini. Dan 5 satuan ditulis seperti ini. Sampai sini sudah paham? Oke, pokoknya kalian ingat ya, kalau ada kata ribu, kalian harus menambahkan nolnya sebanyak 3 kali. Kalau ada kata ratus, anak-anak harus menambahkan nol sebanyak 2 kali. Kalau ada kata puluh, berarti anak-anak harus menambahkan nol sebanyak 1 kali. Dan kalau ada kata satuan seperti ini, maka yang ditulis hanya angka itu saja. Tidak ada penambahan nol di belakangnya. Oke? Oke, Bu Guru. Sekarang kalau anak-anak sudah tahu, sudah bisa menjabarkan seperti ini, sudah bisa menjabarkan secara rinci dari angka yang hanya 4 tadi, kalian sudah tahu ini satunya 1 ribuan, 4-nya 400-an, 2-nya 20-an, dan 5-nya adalah 5 satuan. Dan bentuk bilangannya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa membaca bilangan ini. Bagaimana cara membacanya? Oke, cara membacanya adalah anak-anak mulai dari angka yang paling pertama, angka yang paling depan. Kalau kita menentukan nilai tempatnya tadi, kita mulai dari angka yang paling belakang. Nah, jika kita membaca, kita harus mulai dari angka yang paling depan, yaitu angka 1. 1 di sini menempati posisi ribuan. Oleh karena itu nilainya menjadi 1 ribuan. 4 nilainya 400-an, 2 nilainya puluhan, dan 5 nilainya satuan. Cara membacanya kita mulai dari awal, kemudian akhiran an ini kita hapus ya. Akhiran an ini kita tidak baca. Nih, semua akhiran ini an tidak dibaca. Akhiran an tidak dibaca. Nah, dan kata satuan ini tidak dibaca. Yang dibaca hanya angkanya saja. Jadi, cara membacanya yaitu dengan menyebutkan angka beserta nilai tempatnya sampai angka yang paling belakang. Sedangkan yang satuan ini tidak disebut satuannya, yang disebut hanya 5. Oke, jadi nama dari bilangan ini adalah 1.000 bisa kita baca menjadi 1.000. Oke, kita tulis di bawahnya 1.000. 400 20 5. Ingat, yang paling akhir yang dibaca hanya angkanya saja. Nah, ingat ya, kalau kita membaca, kita cukup menyebutkan angka beserta
nilai tempatnya. Namun akhiran an ini tidak dibaca dan kata satuan ini juga tidak dibaca. Sampai sini sudah paham ya? Bu Guru lanjut ke soal nomor 2. Oke anak-anak, Bu Guru ralat ya, maaf. Maksudnya Bu Guru kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini Bu Guru sudah menulis bilangan 4 angka. Ada angka 2, 3, 0, dan 4. Oke, langkah pertama kita buat kotaknya dulu sebanyak berapa? Iya, sebanyak 4 kotak karena angkanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tentukan nilai tempatnya dari angka yang paling belakang. Angka 4, ingat yang paling belakang menempati posisi satuan. Oleh karena itu, angka 4-nya masuk ke kotak yang paling belakang, ke kotak satuan. Lanjut, di sini ada angka 0. Setelah satuan, namanya apa? Puluhan. Angka 0-nya masuk ke kotak puluhan. Selanjutnya, angka 3, yaitu menempati posisi ratusan. Angka 3 masuk ke kotak ratusan. Dan yang terakhir, angka 2 menempati posisi ribuan. Masuk ke kotak ribuan. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang 2 menempati posisi ribuan, nilainya 2 ribuan. 3 menempati posisi ratusan, nilainya 300-an. 0 menempati nilai puluhan. Karena dia 0, maka nilainya tetap 0. Tidak ada 0 puluhan ya. Dan 4 menempati posisi satuan. Oleh karena itu nilainya 4. Sekarang kita tulis 2 ribuannya ke bentuk bilangan. Ingat, kalau ada kata ribu berarti angkanya ditambah 0 3 kali. 1, 2, 3. 300, angka 3. Kalau ada kata ratus berarti ditambah 0 2 kali. 0-nya tetap, karena di sini 0 maka nilainya tetap 0 ya. Tidak, Bu, tidak perlu ditambah angka 0 lagi. Di sini karena ini kan puluhan, seharusnya ditambah angka 0-nya 1. Tidak perlu ya. Karena 0 berarti dia turun. Tidak perlu ditambah 0 lagi. Jika di sini angka yang lain, baru kita taruh atau tambah 0 1 lagi. Nah, ingat 4 satuan berarti dia berdiri sendiri ya, tidak ada penambahan 0. Nah, kita sudah menemukan nih 2 ribuan bentuknya seperti ini, 300-an ini 0 seperti ini, 4 satuan seperti ini. Bu Guru lupa buat panahnya. Oke. Nah, anak-anak, jika bilangan seperti ini bagaimana cara kita membaca, Bu? Apakah kita membaca, apakah 0 puluhan ini kita baca? Tidak ya anak-anak. Jika ada 0 di tengah seperti ini, tidak kita baca. Tidak dibaca. Ya, karena tidak dibaca maka kita langsung lompat ke angka sebelahnya. Oleh karena itu ingat, syarat cara membaca lambang bilangan yaitu dengan menghapus atau dengan tidak menyebutkan akhiran an dan kata satuan tidak disebut. Oh, jadi nama dari bilangan ini adalah 2300 karena 0 tidak dibaca karena dia berada di tengah,
Maka langsung kita lompat ke angka 4. Jadi angka 4 langsung kita tulis di sini. Oleh karena itu, bilangan ini bisa kita baca menjadi 2304. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, Ibu harap semuanya paham sampai sini ya. Oke, anak-anak. Catatan juga, jika ada 1000 seperti ini, anak-anak tidak membaca 1000, tetapi anak-anak membaca 1000. Se di sini artinya 1. Sama seperti contoh yang ketiga ini. Contoh 4, 1, 3, 1. Jadi kita bisa baca 4131, bukan 4131 ya. Ingat, angka 1 dibaca menjadi se ya, bila dia berada di depan sebagai ribuan atau dia berada sebagai ratusan. Paham? Berarti ini bisa dibaca menjadi 4131. Sampai sini sudah paham? Ibu harap anak-anak paham ya dengan penjelasan singkat ini. Jadi bagi anak-anak yang belum paham, bisa telepon, chat, atau video call Bu Guru, biar Bu Guru bisa menjelaskan. Oke? Nah. Oke, sampai di sini dulu ya. Ibu harap anak-anak mampu memahami dengan jelas, dan jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp Bu Guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.